Coba deh, perhatiin sebutir benih kecil. Kelihatannya kering, diam, ya kayak nggak ada kehidupan sama sekali. Tapi jangan salah sangka dulu. Di dalamnya itu ada cetak biru kehidupan yang super kompleks, yang cuma nunggu kunci yang pas buat membukanya. Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng misteri gimana sih kapsul waktu biologis ini bisa bangun dari tidurnya. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu membawa kita masuk ke sebuah kisah detektif ilmiah yang keren banget, mengungkap sebuah mekanisme tersembunyi yang jadi penentu awal mula kehidupan sebuah tanaman. Dan semua itu ternyata berawal dari sesuatu yang sangat mendasar, air. Air itu bukan cuma sekedar bikin basah, air itu adalah sinyal, sebuah perintah yang membangunkan benih dari tidurnya yang panjang dan memulai sebuah proses kehidupan yang luar biasa. Proses ini punya nama keren, imbibisi. Tapi ini lebih dari sekedar benih jadi basah loh. Imbibisi itu proses penyerapan yang kuat banget, di mana molekul-molekul air meresap masuk, lalu memicu serangkaian reaksi biokimia yang membangkitkan embrio yang tertidur di dalamnya. Kulit benih yang keras ini kan ibarat baju zirah ya, fungsinya buat ngelindungin dari kekeringan, serangga, atau kerusakan lainnya. Tapi, baju zirah ini justru bikin kita bertanya-tanya, gimana caranya air bisa masuk nembus pertahanan sekuat itu? Nah, ini dia yang bikin seorang peneliti, Edi Wiraguna, penasaran. Dia coba cari tahu di mana persisnya pintu masuk air di benih kacang gude. Dan untuk nemuin pintu masuk ini, kita perlu ngelihat dari dekat banget. Serius, ini dekat sekali. Kita bicara soal petunjuk dalam skala mikroskopis, yang tersembunyi dari mata kita dan cuma bisa kelihatan pakai teknologi canggih. Dan inilah dia, tersangka utama kita. Dengan bantuan mikroskop elektron, kelihatan sebuah struktur yang menakjubkan. Gambar ini nunjukin mikropil, sebuah pori atau terowongan super kecil yang diduga jadi jalan utama buat air masuk. Jadi, mikropil itu secara resmi adalah pori kecil di kulit benih. Anggap aja ini kayak pintu depan rumah. Lewat pintu inilah air dan oksigen, dua elemen yang penting banget buat kehidupan, bisa masuk dan nyampe ke embrio yang lagi nunggu di dalam. Tapi nemuin tersangka aja nggak cukup di dunia sains. Kita harus bisa buktiin perannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, disinilah para peneliti ngerancang sebuah eksperimen yang cerdas banget buat nguji peran si mikropil ini. Ini dia pertanyaan intinya. Logikanya sederhana banget. Kalau kamu kunci pintu depan, ada yang bisa masuk nggak? Dengan cara memblokir si mikropil, peneliti berharap bisa ngelihat langsung apa dampaknya. Metodenya, wah, brilian dan simpel. Buat ngunci pintu ini, mereka pakai lanolin, zat lilin yang tahan air. Terus mereka bikin 3 kelompok. Satu kelompok kontrol yang benihnya nggak diapa-apain, satu kelompok yang mikropilnya ditutup pakai lanolin, dan kelompok ketiga, lanolinnya ditaruh di bagian lain dari kulit benih. Habis itu, semuanya direndam di air. Setelah 24 jam, data mulai terkumpul, dan hasilnya sangat jelas, ngasih bukti kuat yang dibutuhin buat mejahlin misteri ini. Yuk kita lihat apa yang mereka temukan. Oke, ini dia bukti pertamanya. Grafik ini nunjukin kenaikan berat benih setelah 24 jam. Lihat deh perbedaannya. Benih kontrol yang nggak ada halangan, beratnya naik lebih dari 124% karena nyerap air. Tapi, benih yang mikropilnya diblokir, kenaikannya nggak sampai 87%. Ini bukti telak kalau pintu depan itu beneran jalur utamanya. Bukti selanjutnya malah lebih jelas lagi. Benih kontrol itu mulai tumbuh di hari pertama. Tapi benih yang mikrofilnya ditutup harus nunggu sampai hari kedua. Keterlambatan 1 hari penuh ini adalah akibat langsung dari terhambatnya penyerapan air. Dan ini dia dampak jangka panjangnya. Setelah 10 hari, tingkat keberhasilan perkecambahan buat benih yang mikropilnya diblokir turun drastis, jadi kurang dari 57%. Jelas banget ya, ngeblokir pintu masuk utama itu bukan cuma nunda, tapi juga secara signifikan menghambat kemampuan benih untuk hidup. Jadi, semua bukti mengarah ke satu kesimpulan. Kisah detektif kita udah hampir selesai nih. Dan sekarang, waktunya kita paham kenapa penemuan soal pori super kecil ini penting banget. Bukan cuma buat ahli botani, tapi juga buat kita semua. Kutipan dari penelitian ini nyimpulin semuanya dengan sempurna. Eksperimen ini nunjukin dengan sangat meyakinkan kalau mikropil adalah gerbang vital yang mengontrol dimulainya kehidupan. Memahami mekanisme ini penting banget buat pertanian. Dengan tahu cara benih memulai hidupnya, kita bisa mengembangkan teknik buat ningkatin tingkat perkecambahan dan panen yang lebih baik. Tapi sains yang bagus itu nggak berhenti di satu jawaban aja. Para peneliti ini juga punya hipotesis lain.
Apa jangan-jangan benih yang lebih besar punya mikropil yang lebih besar juga, yang mungkin ngaruh ke penyerapan air? Mereka nguji ide ini juga. Dan diagram ini ngegambarin hasilnya dengan keren. Ternyata, nggak ada hubungannya sama sekali antara berat benih dan ukuran mikropilnya. Titik-titik yang tersebar acak ini nunjukin kalau sebuah hipotesis yang kedengarannya masuk akal itu nggak selalu terbukti benar. Dan itu adalah bagian penting dari proses ilmiah. Jadi, kita udah nemuin kalau pintu kehidupan buat sebuah tanaman itu bisa sekecil pori mikroskopis. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira mekanisme kecil dan tersembunyi apalagi yang diam-diam ngatur proses-proses besar di alam yang masih nunggu buat kita temukan.